Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafah Nurwalia, NIM 1901813, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah filsafat, penjas, dan literasi fisika. Nah, yang pertama ada poin A, yaitu gerak dan pendidikan. Nah, gerak di sini merupakan suatu perubahan kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal gerak berkaitan erat dengan jarak. Yang jarak di sini merupakan panjang lintasan yang dilalui oleh seseorang yang bergerak dan adanya suatu perpindahan. Nah, perpindahan di sini merupakan perubahan posisi anak dari posisi titik awal ke posisi akhir. Nah, bahkan menurut Lutan tahun 1998 pada halaman 107, beliau mengemukakan bahwa gerak itu terbagi menjadi 3. Pertama yaitu lokomotor. Nah, lokomotor di sini merupakan suatu gerak yang berpindah tempat dari satu titik ke titik lain. Nah, di sini contohnya seperti jalan, lari, dan lompat. Nah, yang kedua yaitu non lokomotor, adalah suatu keterampilan gerak yang dilakukan tanpa berpindahan anggota tubuh atau berpindahnya tempat, misalkan seperti melenting, mendorong, dan menarik. Nah, yang selanjutnya ada manipulatif, merupakan suatu keterampilan gerak yang memainkan suatu proyek dilakukan dengan kaki ataupun tangan dan bagian anggota tubuh lainnya, seperti misalkan servis, penendang, dan spasi. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, tidak hanya dijadikan sebagai mata pelajaran saja, tetapi sebagai alat dan tujuan pendidikan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 2 Pasal 1 Tahun 1998 di sana dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh siswa melalui kegiatan dalam proses bimbingan dan pelatihan untuk perannya di masa yang akan datang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani ini merupakan sebagai media atau alat untuk tumbuh kembang siswa melalui bimbingan dan pelatihan gerak siswa untuk perannya di masa yang akan datang. Poin B yaitu konsep dan kedudukan penjas. Konsep pendidikan jasmani merupakan suatu penjabaran dari pandangan pendidikan progresif yang menekankan pada pendekatan berdasarkan atas tahap-tahap perkembangan pada peserta didik. Pandangan ini berakal dari filsafat pendidikan John Dewey yang memahami akan hakikat pendidikan peserta didik sebagai manusia yang utuh, kesatuan jiwa dan badan seutuhnya, melumat satu yang sama yang lain. Selain itu, konsep pendidikan jasmani juga erat kaitannya dengan pendidikan rekreasi dan pendidikan kesehatan yang menghasilkan bidang kesehatan studi penjaskes. Panduan antara pendidikan jasmani dan kesehatan dengan titik persamaan pada tujuan, yaitu terbentuknya gaya hidup aktif sepanjang hayat untuk mencapai kesehatan dan well-being. Jadi secara konseptual, pendidikan jasmani ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Nah, pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan yang melalui dari pendidikan jasmani. Bahkan, kedudukan dari pendidikan jasmani itu sebagai bagian integral dari pendidikan secara menyeluruh. Selain sebagai mata pelajaran pendidikan jasmani, tetapi pendidikan jasmani sendiri sangat diperlukan untuk dunia. Kenapa? Karena pada dasarnya masa sekarang ini adalah masa bermain, sehingga anak lebih suka melakukan suatu aktivitas yang bersifat bermain, dan anak akan berpikir bahwa bermain itu lebih menyenangkan. Tetapi bermain itu sendiri tidak menghilangkan eksistensi dan indikator pendidikan jasmani di sekolah dasar juga. Nah, nantinya anak akan mudah tumbuh agar memahami pembelajaran, lebih membuka pola pikir, dan adanya rangsangan dari anggota tubuh agar bergerak, dan anak tidak merasakan bosan pada saat pembelajaran pendidikan jasmani. Kemudian, makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain
dan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosional. Nah, aktif di sini bagaimana anak bisa mencintai dan aktif bergerak dalam proses bergerak. Nah, selain itu juga pendidikan jasmani di sini dapat diarahkan untuk pembinaan mutu pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang unggul, dan aspek jasmania dan sosial. Poin yang selanjutnya yaitu fungsi dan pendidikan jasmani. Menurut Rahayu tahun 2013 halaman 20, adapun beberapa fungsi dari pendidikan jasmani, yaitu pertama yaitu aspek organik, di mana menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungan untuk mengembangkan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu aspek neuromuskuler. Nah, di mana aspek ini dapat meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otak, dan juga mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, berlompat, meloncat, dan meluncur. Yang selanjutnya yaitu aspek perseptual, di mana aspek ini mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, serta mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, dan sebelah kiri. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kognitif. Pada aspek ini terdapat beberapa hal yang menjadi fungsi pendidikan jasmani terhadap fungsi kognitif, yaitu meliputi memperhatikan, berkonsentrasi, memecahkan masalah, berpikir, membuat keputusan, dan cepat dan tepat, serta beberapa domain pada aspek kognitif. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Nah, di mana aspek ini diarahkan anak agar mudah berbaur dengan teman sebaya, tetangga, masyarakat luas, dan sekitar rumah. Yang selanjutnya yaitu aspek emosional, di mana aspek emosional ini lebih mengutamakan tanggung jawab serta emosional anak dalam rasa empati terhadap suatu keadaan. Ketika bayi menangis, maka setiap bayi yang lainnya mendengarkan, maka itu akan menangis juga, karena secara empati anak memiliki jiwa semacam penanggungan. Dengan demikian anak tidak akan terjadi perpecahan, perkelahian di lingkungan mereka. Nomor 2, hakikat penjas. Yang poin A yaitu pemahaman tentang penjas. Nah, pendidikan jasmani atau penjas merupakan suatu titik yang mengacu pada suatu hal yang berhubungan dengan sifat fisik dan gerak. Selain itu juga, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani di mana siswa dapat mengekspresikan semua hal pada gerakan seperti senam dan yang lainnya. Selain itu juga, pendidikan jasmani dapat mendominasi potensi-potensi aktivitas seperti sikap, tindakan, dan kemampuan gerak menuju ke kematangan yang lebih seutuhnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui suatu aktivitas aerobik dan anaerobik untuk mencapai perkembangan setiap individu secara menyeluruh yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Poin B yaitu kesatuan jiwa dan raga. Nah, di mana manusia dilahirkan dalam satu kesatuan yang utuh antara jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan, dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran dalam surat At-Tin ayat 4. Nah, di mana dalam ayat tersebut diartikan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di mana jiwa di sini merupakan suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat, sedangkan raga itu sebaliknya, di mana sesuatu yang nyata dan jelas. Nah, maka ada hubungan perkembangan fisik dan pikiran antara jiwa dan raga. Gerakan jiwa tidak akan bisa diganti dengan panca indera, tetapi jiwa yang akan menjadi penggerak raga untuk kesehatan jiwa seseorang. Poin C, hubungan penjas, olahraga, dan permainan. Nah, pendidikan jasmani atau penjas merupakan bagian integral dalam pendidikan melalui aktivitas jasmani. Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Nah, sedangkan olahraga merupakan bagian otot dan
pedagogik, dan dalam kegiatan ini siswa memeragakan kemampuan generalnya atau performanya, dan jadi kemampuannya itu semaksimal mungkin akan tetap berkembang seperti teknologi dan faktor mesin menjadi teknosport. Nah, dan banyak tergantung dengan faktor mesin. Sedangkan permainan adalah gairah manusia yang hakikatnya sebagai makhluk bermain atau homo ludens. Nah, di sini suatu kegiatan yang tidak berhak berpotensi apa-apa kecuali di dalamnya itu sebagai luapan ekspresi, pelampiasan ketegangan atau pemicu perubahan hubungan antara pendidikan jasmani, olahraga, dan permainan. Nah, hubungan dari penjas, olahraga, dan permainan itu terlihat dari adanya gerak insani. Nah, gerak insani di sini merupakan suatu kegiatan aktivitas manusia yang secara utuh antara jiwa dan raga demi untuk kesiapan antara fisik dan mental. Nomor 3 yaitu hakikat gerak sebagai kebutuhan anak dan pentingnya penjas. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa anak itu suka bergerak dan suka belajar. Nah, tapi bagaimana ketika anak dilakukan akan terlihat ketika mereka bergerak dengan keterlibatan penuh, dengan kegembiraan. Bagi anak, gerak itu semata-mata untuk kesenangan, bukan dorongan atau maksud untuk tujuan capaian tertentu. Nah, gerak di sini merupakan suatu kebutuhan bagi anak, sehingga peran guru di sini mampu menciptakan dunia anak itu bermain dan mengembangkan pengetahuan, mengasah kepekaan dan memperkaya keterampilan. Analoginya di sini guru penjas ini dalam memberikan pembelajaran untuk kebutuhan anak itu mampu hadir di hadapan siswanya sebagai guru penjas yang dapat membantu anak belajar bergerak dan berbagai aspek yaitu anak seperti fisikal, mental, sosial, dan bahkan moral agar anak dapat meningkatkan kualitas holistiknya, tetapi tidak menghilangkan unsur kesenangan dan spontanitas anak. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan anak akan bergerak. Nah, di sini pendidikan jasmani dapat dikatakan sebagai dunia anak, kebutuhan anak di dalamnya anak akan belajar sambil bergembira melalui hasrat untuk bergerak. Yang kedua yaitu mengenal anak pada lingkungan dan potensi dirinya, di mana pendidikan jasmani dan bergerak anak benar-benar belajar tentang potensi dirinya dan mengenal lingkungan sekitar, sehingga dapat merangsang pertumbuhan intelektual dan sosial. Nah, yang ketiga yaitu menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Nah, di mana dalam pendidikan jasmani ini dapat meningkatkan keterampilan dasar anak dan berkebutuhan perkembangan anak dari usia dini hingga remaja. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pendidikan secara serempak dapat memberikan sumbangan yang sangat penting gitu bagi pendidikan secara keseluruhan, yang hasilnya itu nyata. Dan pendidikan jasmani seperti fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Selain itu juga menjadikan wahana yang sesungguhnya untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4, landasan biologis, sosial, dan psikologis pada pendidikan jasmani. Landasan biologis di sini merupakan suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis, sistem kerja tubuh, dan karakteristik biologis pada peserta didik dalam hal pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan jasmani ini mampu mengembangkan sistem kerja tubuh di dalam pendidikan jasmani. Seluruh anggota tubuh itu bergerak dari mulai rangka otot, saraf, dan yang lainnya itu saling berkaitan, yang nantinya itu akan mendukung adanya suatu gerak, karena di dalam pendidikan jasmani gerak ini merupakan dasar yang paling utama dalam aktivitas jasmani. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan sosial. Nah, landasan sosial ini merupakan suatu hal yang paling penting di dalam pendidikan jasmani, di mana
di sini adanya interaksi yang menjadi hal yang sangat sulit terjadi pada masyarakat. Namun di lingkungan sekolah tidak memungkinkan pendidikan jasmani ini jadikan salah satu sarana untuk memberikan pemahaman dan makna sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan masyarakat. Kepedulian, sikap gotong royong, kerjasama, dan survive menjadikan penting gitu di dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Nah, di sini saya mengutip dari Barlow dalam Rohlah tahun 2010 dalam halaman 2004 tentang psikologi pendidikan. Tadi dia mengungkapkan bahwa sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Jadi landasan psikologis di sini sangat penting gitu dalam pendidikan jasmani karena dapat membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya, di mana melalui pendidikan jasmani ini si anak ketika di dalam pembelajaran dalam bentuk permainan ini anak akan lebih percaya diri, semangat, tanggung jawab, dan lebih menghargai orang lain juga tentunya akan lebih termotivasi. Jadi psikologi anak ini dapat berkembang dan dapat dipahami oleh seseorang. Nah, selanjutnya ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani pada umumnya terletak pada pendidikan yang bertujuan untuk menggerakkan dan mengembangkan aspek psikomotor siswa untuk dalam waktu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang di dalam grup. Nah, di mana pendidikan jasmani ini pada dasarnya merupakan suatu kesehatan sendiri, dan pendidikan jasmani ini terjemahan dari physical education yang dikemukakan di Amerika dan dijelaskan makna dari penjas itu sendiri. Nah, pendidikan jasmani ini di mana posisi kita ini sekarang dapat diartikan bahwa pendidikan di sini adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha membebaskan anak mengajar dan berlatih. Dengan demikian bahwa penjaskes adalah suatu proses aktivitas jasmani yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kemampuan serta keterampilan pendidikan jasmani, kecerdasan, dan membentuk watak serta nilai sikap positif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi maksudnya itu dengan ruang lingkup penjas itu merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi pada anak yang menyangkut 3 unsur penting yang ada di dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu kognitif, pengetahuan. Yang kedua yaitu afektif, yaitu dari sikapnya, dan yang ketiga yaitu psikomotor, dari keterampilan. Nah, dari sini serta penanaman karakter yang baik pada anak. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini mencakup seperti permainan tradisional, permainan yang mengekspor gerak, keterampilan lokomotor dan lokomotor, manipulatif, atletik, seperti kasti dan ronde. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas. Yang kedua yaitu aktivitas mengembangkan diri. Nah, di mana aktivitas mengembangkan diri di sini terdiri dari mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh dalam aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas senam. Aktivitas senam ini terdiri dari ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik di sini yaitu aktivitas yang meliputi gerakan bebas seperti senam SKJ, senam pagi, senam aerobik, serta aktivitas lainnya. Yang selanjutnya yaitu aktivitas air. Nah, dalam aktivitas air ini mencakup permainan di dalam air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan di luar kelas. Nah, pendidikan di luar kelas ini meliputi seperti rekreasi, pengenalan lingkungan, kemah, dan menjelajah, pendakian gunung dan outbound.
Nah, yang selanjutnya yaitu kesehatan. Poin ketujuh yaitu kesehatan. Kesehatan di sini meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, perawatan lingkungan yang sehat, memilih makanan yang sehat, mencegah perawatan dan cedera. Nah, di sini aspek kesehatan ini merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. Nah, yang selanjutnya yaitu yang poin ke-6, perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang pertama ditinjau dari tujuan. Nah, pendidikan jasmani ini mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk mencapainya tujuan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Pasal 1 di sana mengungkapkan bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh siswa untuk melalui bimbingan dan pelatihan untuk perkembangan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan dari tujuan pendidikan olahraga ini untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat gitu perbedaannya itu jauh gitu, dimana di pendidikan jasmani ini sasarannya itu siswa dan objek subjeknya itu guru gitu, dan sedangkan di pendidikan olahraga sasarannya itu atlet dan atletnya itu pelatih. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Pendidikan jasmani berorientasi dengan berbagai kebutuhan serta perkembangan peserta didik. Nah, di sini sangat diperhatikan ya perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, seperti dalam 3 domain di dalam penjas, yaitu ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, itu sangat diperhatikan di dalam pendidikan jasmani. Tetapi sebaliknya di dalam pendidikan olahraga ini berorientasi pada berbagai latihan. Nah, difokuskan pada meningkatkan latihan-latihan untuk melihat perkembangan bagaimana si atlet ini udah mencapai perkembangannya sampai mana. Nah, yang selanjutnya poin ketiga yaitu waktu pelaksanaan. Pendidikan jasmani waktu pelaksanaan itu tiap pertemuan ketika di sekolah dan dibatasi dengan jam pembelajaran. Sedangkan waktu pelaksanaan pendidikan olahraga itu tidak dibatasi, dia kapan bisa melaksanakan latihan. Nah, kemudian di dalam pendidikan jasmani ini alat yang digunakan pun pendidikan jasmani itu terbatas, tidak standar. Nah, di sini seorang ini dituntut bagaimana bisa mengkreatifkan, misalkan di dalam pembelajaran atletika lempar cakram, alatnya itu tidak ada. Nah, bisa digunakan dengan piring yang ditumpuk dua, yang di dalamnya itu ada salasibannya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Tetapi di sini seorang atlet tidak bisa digunakan ini. Atlet akan menggunakan peralatan yang standar, dia alat yang sesungguhnya, tidak bisa dengan dimodifikasi dari alat yang lain, karena capaian yang harus dia lakukan itu prestasi juara. Nah, mungkin perbedaan dari pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga itu tiga. Yang pertama dari tujuan, yang kedua dari orientasi, dan ketiga waktu pelaksanaan. Nah, mungkin pembahasan atau jawaban dari yang dapat saya sampaikan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.